Baik, pada video kali ini saya akan membuat tikungan SCS. Langkah pertama untuk menentukan sudut tikungan, kita harus mencari koordinat dari titik start point pada tikungan dan end point. Kita bisa ketikkan ID, enter, kemudian cari di titik yang kita mau. Kemudian kita screenshot untuk nilai XY-nya. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Setelah melakukan screenshot dan masukkan nilainya pada Excel, kita dapatkan sudut tikungannya itu 28,434. Kemudian pada perhitungan SCS ini dengan kecepatan 60 km per jam dengan Max yang 8%, Fmax yang 0,17 mengikuti tabel dengan kecepatan 60 km per jam didapatkan ALS desain yang memenuhi itu 138 dan radiusnya 800. Kemudian kita bisa langsung ke Split 3D, klik alignmentnya, kemudian ke geometry editor, pilih yang kita cari yang free spiral, curve spiral. Kita mulai dari start point dan end point. Untuk radiusnya itu 800, balas desainnya 134. Bisa terlihat di sini sudah membentuk suatu tikungan SCS. Selanjutnya kita bisa close bahan ini. Kita akan mendesain super elevasi. Yang pertama pilih alignmentnya, kemudian super elevasi, calculate edit super elevasi now. Untuk tipe jalannya undivided ground atau tak terbagi, center baseline, next. Untuk weight-nya itu 3,5, dan untuk normal line slope-nya 2%, untuk shoulder-nya 0,5, dan untuk normal slot 6. Yang ini kita pilih double slope, kemudian next, pastikan ini 8% dan to land, kemudian kita klik finish. Bisa terlihat di sini terdapat menu bar, tabel. Kita bisa checklist saja. Yang ini merupakan hasil dari super elevasi yang kita buat. Selanjutnya, untuk menampilkan diagram super elevasinya, kita bisa super elevasi, terus create super elevasi view. Kita beri nama super elevasi SCS. Ini pastikan trase 1. Untuk shouldernya saya
tidak tampilkan, kemudian klik OK, taruh pada tempat yang kosong. Bisa terlihat masih terdapat error, terdapat tanda seru, itu karena kan kita belum mengatur dari hasil perhitungan yang kita buat. Kita bisa sesuaikan terlebih dahulu. Pastikan sudah mengklik elemen, kemudian super elevasi, view tabular editor. Nah, pada runout ini kita sesuaikan dari perhitungan yang kita dapatkan. Untuk runout-nya itu kita gunakan yang LS Design, dan untuk runout-nya kita gunakan yang 2,8 ET tabelnya. Mohon maaf, untuk runout-nya itu kita gunakan yang LTR. Kemudian untuk super elevasinya kita pastikan ini sudah sesuai, yaitu kita gunakan yang edit tabel yaitu 2,8, dan ini sudah sesuai. Dan sudah terlihat bahwa di sini sudah tidak ada tanda seru atau tidak ada error. Selanjutnya kita akan membuat surface profile dengan cara klik surface, kemudian klik surface, create surface profile. Pastikan pilih trace 1, contour, kemudian ketik add, dynamic kita ubah menjadi static, kemudian draw in profile view. Untuk nama kita bisa beri nama trace 1, create profile view, kita taruh pada tempat yang kosong. Ini merupakan tampilan dari profil muka tanah asli. Agar terlihat lebih jelas kita bisa klik kanan, kemudian edit profile view, kita bisa checklist yang bagian grid, kemudian klik OK. Bisa terlihat di sini. Selanjutnya kita sejajarkan dulu dengan elevasi, super elevasi dengan yang profil trace yang kita buat tadi, agar memudahkan untuk menentukan daerah mana yang tidak boleh terkena elemen vertikal. Kita bisa klik excellent, V enter, kita sejajarkan. Kita move saja dan sejajarkan. Kemudian kita extend lagi, V enter, kita tandai dimulainya titik tikungan, dan berakhir tikungan. Kita bisa ke selanjutnya itu membuat profile lagi.
kemudian profile, create tool, kemudian klik profile. Untuk penamaan kita bisa beri nama profil trase 1. Untuk desain kita use dan pastikan mengacu pada Astur 2011. Kemudian klik OK. Kita bisa pilih tangan with curve. Kita bisa mulai penarikan garis. Klik enter. Dan kita bisa melihat masih terdapat tanda seru di sini, berarti kita harus, karena kita belum menentukan lengkung cekung dan lengkung cembung dari yang kita gambar, maka kita bisa sesuaikan pada Excel dan masukkan nilai PI station ini dan elevasi ini ke Excel untuk melakukan perhitungan lengkung cekung dan cembung. Kita bisa tampilkan kita bisa atur, sesuaikan. Dikarenakan dimulainya itu saya berbentuk cekung dan kedua itu baru cembung, maka kita gunakan yang lengkung cekung 1 dan cembung 1. Dimana saya mendapatkan nilai cekungnya itu LS desainnya 28 dan LV desainnya 67. Kita bisa ganti di sini menjadi 28, enter, dan 67. Bisa terlihat di sini sudah tidak ada tanda seru dikarenakan kita sudah memasukkan nilai dari lengkung cekung dan lengkung cembung. Kemudian kita bisa menampilkan heads kalian dan timbunan. Kita klik kanan, kemudian profile view, kemudian kita tambahkan cut area dan fill area, kemudian klik OK. Bisa terlihat di sini yang warna merah itu berarti galian dan berwarna hijau itu terdapat timbunan. Selanjutnya kita bisa membuat penampang lintang jalan. Yang pertama kita bisa menghapus backline yang kita buat tadi. Kemudian kita ke assembly, create assembly. Untuk penamaan kita beri penampang melintang SCS. Kemudian untuk assembly type-nya kita pilih yang undivided crowd atau tak terbagi. Kemudian kita bisa klik OK. Kita bisa taruh pada tempat yang kosong. Selanjutnya kita ke menu. Kita bisa menampilkan menu tool palette. Kemudian di sini terdapat beberapa pilihan seperti dialect, lens, solder,
yang bisa kita pakai untuk membuat penampang bintang. Yang pertama kita pilih line, pilih yang line super elevation OR. Dan kita untuk lebarnya itu kita ubah menjadi 3,5 sesuai rencana kita, dan untuk lebar perkerasannya kita tetapkan saja, dan pastikan untuk side-nya kita untuk di sini sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian kita ubah menjadi sebelah kiri. Selanjutnya kita membuat solder atau bahu jalan. Kita gunakan yang solder extend all. Untuk solder white-nya kita ubah menjadi 0,5 sesuai rencana. Dan untuk arahnya kita bisa pilih kanan terlebih dahulu data pada lingkaran yang paling atas. Begitu juga dengan yang sebelah kiri. Selanjutnya kita akan membuat saluran drainase. Kita bisa mencari di sini yaitu transpip. Kemudian di sini saya akan menggunakan yang kanal. Terus untuk kita bisa ubah menjadi 0,5 ini 0:1, ini ubah menjadi 0, ini ubah menjadi 0:1, kemudian ubah menjadi 0, 0,1. Kemudian kita bisa tarik pada lingkaran ini dan sebelah kiri P1. Kemudian kita bisa move saja. Dan taruh pada ujung bahu jalan kita. Ini juga sama, kita bisa move dan taruh pada ujung jalan. Selanjutnya kita membuat delete. Kita gunakan yang delete general. Untuk pengaturannya kita tetapkan saja default, dan kita taruh pada ujung ini. Maaf, sepertinya untuk penaruhannya salah. Pastikan side-nya kita menaruh pada kiri terlebih dahulu, terus kita ubah menjadi ke sebelah kanan. Untuk penampang bintang jalan kita sudah selesai untuk desain. Selanjutnya kita akan masukkan pada trace yang kita telah buat. Kita bisa ke koridor, terus kemudian kita beri nama koridor 1. Koridor 1. Untuk alignmentnya pilih yang trace 1, profile trace, kemudian penampang bintang SCS tadi kita buat. Untuk target surface-nya kita pilih kontur 1, kemudian kita klik OK. Kita bisa langsung OK saja. Kemudian rebuild the corridor. Bisa terlihat di sini koridor sudah terlihat dan tidak terdapat error. Selanjutnya kita ke sample line, kemudian klik enter, pilih trace 1, kemudian klik OK.
Kita langsung oke saja. Kemudian kita pilih yang ini. Kita pilih by range of station. Kita sesuaikan ini. Saya menggunakan 10. Terus untuk long tongue-nya saya pakai 50 dan untuk curve-nya 25, spiralnya 25. Kita bisa menampilkan range trace pada awal point, akhir point, dan pada tikungan. Kemudian kita bisa klik OK. Dan kita bisa klik Enter. Bisa terlihat di sini. Selanjutnya kita akan menampilkan penumpang melintang pada step session yang telah kita buat. Pilih session pool, terus create multiple views. Ini pastikan trace 1 dan SL collection 1. Kemudian create session view. Kita taruh pada tempat yang kosong. Terlihat di sini sudah terdapat penumpang melintang yang kita tadi buat. Selanjutnya kita akan mendefinisikan koridor surface. Kemudian pilih koridornya dan koridor surface di paling kiri, kemudian klik tanda tambah, kemudian checklist. Untuk boundaries kita klik kanan, add automatically, dan pilih dialect. Kemudian kita klik OK, label to koridor. Dimana sudah terlihat di sini koridor yang kita buat sudah terlihat. Kemudian kita tools page, perfect store. Untuk surface, pada surface kita klik kanan, kemudian create surface. Kita bisa beri nama contour 2. Untuk stylenya ubah menjadi 1 meter dan 5 meter desain. Kemudian klik OK dan klik OK. Sudah muncul untuk kontur 2-nya. Kemudian kita klik kontur 2, definition, edit, klik kanan, terus paste surface. Kita mengacu pada kontur 1. Kemudian klik OK. Pada boundaries kita klik kanan, add. Nama tidak perlu, kita type pilih yang height, kemudian klik OK. Selanjutnya kita bisa klik S, enter. Kita bisa enter lagi. Kita bisa pilih yang koridor 1, kemudian klik OK. Surface baru sudah terdefinisi. Kita bisa pilih ke kontur 1 lagi. Surface property kita
Table style kita no display, kita hanya menampilkan kontur yang terbaru kita buat. Dan kita ke halaman, kemudian central alignment, trace 1, sample collection, kita sample line, terus LL collection, kita klik kanan, klik delete. Yes, sudah terhapus. Kemudian kita membuat sampel line yang baru, kemudian klik enter saja, filter 1, kemudian klik OK. Dan untuk style kita gunakan yang finest ground. Kemudian klik OK. Pilih bearing station. Ini sesuaikan keinginan kita. Saya menggunakannya setiap 50 pada tikungan awal point dan akhir point. Dan untuk ini saya tidak akan tampilkan. Dan klik OK. Kita bisa klik enter lagi. Mana ini sudah terdapat sampel yang kita buat. Kemudian kita ke kita bisa ke analisis, compute material, select element, kita pilih terasa 1, sampel lainnya kita LS collection 2, klik OK. Di sini kita pilih yang kontur 1 untuk EG nya, untuk datumnya kita pilih kontur 1 dan klik OK. Kemudian kita kembali ke menu home, kemudian kita profile session views, kemudian create multiple views. Pastikan SL terbaru yang kita buat ini terus 1. Kemudian view kita bisa add untuk langsung menambahkan galian dan timbunannya. Kemudian create session view, taruh pada tempat yang kosong. Bisa terlihat di sini sudah ada potongan penampang melintang dan galian timbunan atau cut and fill areanya. Kemudian kita bisa menampilkan volume tabelnya, kita ke analis tabel, kemudian bisa pastikan terus 1, collision 2, kemudian kita bisa klik OK. Kemudian kita taruh tempatnya kosong. Sudah terlihat tabel volumenya. Kita juga bisa mengekspor kalian timbunan ini ke Excel untuk melakukan perhitungan lebih lanjut. Kita bisa
pilih format import, kemudian klik OK langsung saja. Nah, bisa terlihat di sini data-data kalian dan timbonannya sudah. Kita bisa copy ke Excel untuk melakukan perhitungan lebih lanjut. Kita bisa menampilkan perspektif pengemudi. Kita bisa pilih drive, kemudian klik enter. Kita pilih profil trace 1, kemudian klik OK. Bisa terlihat di sini, ini merupakan perspektif pengemudi. Kita bisa atur sudut penglihat sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk kecepatan saya akan menggunakan 60 terlebih dahulu. Kemudian kita bisa play. Bisa terlihat di sini. Kita bisa atur kecepatannya. Dan terlihat di sini tidak ada tanjakan ataupun turunan pada tikungannya. Kita bisa close saja. Sekian video pada SCS. Terima kasih.